Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan kuliahnya pengantar relativistik sebelum minggu depan kita UAS. UAS ya minggu depan ya. Imam, bisa Mam? Minggu depan UAS? Insyaallah bisa, Pak. Saya offline ya. Insyaallah, Pak. Oke. Ini jadwal kita jam hari Kamis 7.10 ini jadwal yang sebenarnya atau sudah kita ubah kemarin? Kalau yang ganjil kapan jadwalnya tuh? Yang ganjil emang hari Kamis, Pak, tapi jamnya 8.51, bukan jam 7 sebenarnya. 8.51. Kalau yang genap? Jam berapa? Siapa yang genap? Heri ya? Heri Setiawan? Ganjil Pak Hari. Siapa yang genap? Imam? Imam genap? Ganjil juga, Pak. Kalau yang ganjil? kena Pak, Jumat. Jumat? Jam 8.51. Jam 8.51. Jam 8.51. Iya, Pak. Oke, kita kembalikan ke jadwal semula ya untuk UAS. Jadi yang ganjil hari Kamis jam 8 tadi ya? Ya, Heri, jam 8 ya? Yang ganjil? Iya Pak, jam 8.51. Oke, berarti hari Kamis jam 8.51 yang ganjil, terus yang genap hari Jumat ya, 8.51. Nah, kita kembalikan sesuai jadwal minggu depan ya. Plan ke kampus. Ini semester 3 ya kamu ya? Iya Jenny, semester 3 Jenny. Iya Pak, benar Pak, semester 3. Siapa tahu belum pernah sama sekali ke kampus kan. Kampus B ya, kampus B, bukan kampus A. Nanti kamu ke kampus A, enggak ketemu prodi di sana. Mana ada prodi pendidikan fisika di sana. Ya, kampus B, Jakabaring. Ya, nanti ruangannya kita cari. Yang jelas datang saja dulu. Yang ganjil Kamis, yang genap Jumat ya. Kemudian materinya setelah UTS kemarin masuk di bagian mana? Hukum Lorentz, Pak. Habis UTS dari hukum Lorentz yang transformasi Lorentz. Oh, dari situ ya. Oke, sebentar kita cek. Transformasi Lorentz ya. Kemudian ether. Enggak ya. Oh, transformasi Lorentz itu bab ketiga. Kemudian bab keempat kemarin tidak kita bahas. Lalu ada bab kelima ini apa? Aspek optiknya ya. Pak, kalau tidak salah yang kemarin itu masa dan momentum. Itu bab 6. Bab 6 ya. Oke, jadi bab ke-6 ya. Bab ke-6, mulai dari bab ke-6 dan nanti bab 6, bab 7 ya. Bab 8 juga ya? Oh, enggak ya.
Bab 8 itu 4 vektor ya. Vektor 4. Vektor 4 mestinya juga disampaikan, cuman karena susah menyampaikannya secara online ya, mungkin sampai mekanika relativistik ya. Jadi ada massa, energi, dan momentum, dan mekanika relativistik. Nah, jadi 2 bab itu ya. 2 bab itu materinya. Soal-soalnya ya Bapak ambil dari situlah, dari buku itulah. Jadi belajarlah, bahas soalnya semuanya. Ya. Di kemarin terakhir kita sampai di tumbukan elastis ini ya. Kelihatan enggak ini? Share screen Bapak kelihatan enggak? Kelihatan. Oke. Ini kemarin kita ya. Ini beberapa tumbukan elastik di mekanika relativistik juga ada ya. Pertama efek Compton kemarin ini kita bahas. Di efek Compton itu menjelaskan bagaimana perubahan panjang gelombang foton yang menembus sebuah elektron yang diam. Tuh ya. Nah, ini penurunan-nya dan sebagainya. Kemudian tumbukan partikel yang identik, ini juga sama ya. Jadi pada dasarnya ini juga sama dengan si ini efek Compton. Jadi kalau efek Compton itu antara foton dan elektron, nah, foton dan elektron dengan massa yang berbeda, jelas massanya berbeda. Nah, tapi kalau tumbukan partikel yang identik, namanya saja identik, maka massanya sama, massa M0, massa partikel 1 dan partikel 2 sama. Nah, cara menganalisisnya tetap sama dengan seperti efek Compton. Kita menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Itu saja prinsip yang digunakan. Nah, tinggal diuraikan nanti di analisis. Nah, kalau sudah belajar penjumlahan vektor atau ya penjumlahan vektor kalau Anda sekarang di fisika dasar atau di SMA kan sering ada sejumlah gaya F yang membentuk sudut tertentu. Nah, berapa jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X, berapa jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y, kan seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi kita analisis bagaimana konservasi momentum linearnya dalam arah sumbu X, kemudian sumbu Y. Kemudian juga energinya bagaimana sumbu X dan sumbu Y, kan begitu. Itu saja. Nah, tinggal masalahnya adalah ketelitian, kepahaman ketika menganalisis. Karena di sini kuncinya. Analisis analisis ini tadi komponen-komponen momentum linear dan energinya. Nah, itu. Jadi awalnya di sana. Kalau di sananya sudah kacau, maka ke bawahnya itu kacau juga ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya itu. Baik pada efek Compton maupun pada partikel yang identik. Itu. Ya. Ataupun pada ini. Jadi ada sebuah elektron yang menembus sebuah elektron lagi. Nah, bagaimana pada kasus ini juga sama. Kalau di sini disebut dengan head-on elastic collision. Ya.
Kalau dia seperti ini kan tidak ada gerakan dalam arah sumbu Y, sehingga hanya sumbu X saja yang dipakai. Nah, ya seperti itu saja. Nah, bagian-bagian yang seperti ini hanya uraian dari atas tadi. Nah, ini yang harus diuraikan, diulangi, dipahami bagaimana uraian. Tapi konsepnya tidak lari dari konservasi momentum linear dan konservasi energi. Itu. Ya. Nah, ini juga sama. Tumbukan elastis ya, dari partikel sisa ya, atau sisa partikel dengan massa yang sama. Jadi ada partikel menumbuk partikel, kemudian sisa massa yang sisa massa yang dari tumbukan itu adalah sama. Nah, ini ya. Prinsipnya sama tetap yang tadi. Seperti ini ya. Oke, nanti silakan dibahas lagi, kemudian soal-soalnya didiskusikan, silakan dikerjakan, didiskusikan. Itu ya. Karena soal-soalnya Bapak ambil dari sini lah, dari yang lain. Gimana, Heri? Hah? Gimana, Heri? Apanya, Pak? Zoom. Gimana? Hah? Apanya yang gimana, Pak? Ya, gimana? Bisa ya? Sebenarnya Zoom ini kalau untuk dosen ya sangat enak, sangat membantu gitu. Ya, dosennya kayak Bapak kan cuma nyuruh-nyuruh tidak bisa ngatoi gitu ya kan. Tinggal beri jola mahasiswanya nggak bisa nina beda kan gitu. Ya enggak, Nisa? Tuh. Ya, jadi harus belajar. Jadi ya sebenarnya Zoom mengembalikan marwahnya mahasiswa untuk belajar mandiri ya gitu. Mahasiswa ya harus belajar mandiri. Nah, seperti itu. Ya, terserah lah mau ngerti mau enggak kan gitu. Ya. Walaupun agak kesel juga ngajarnya kan. Mahasiswanya di mana, dosennya di mana, ngajar sendiri. Tuh. Jadi siap ya minggu depan ya. Minggu depan kita UAS offline, kasih tahu yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir, ngulangnya tahun depan saja ya. Ya, susulannya minggu depan ya, tahun depan ya, kalau yang nggak hadir ya. Pak, saya mau susulan, boleh enggak? Boleh, tapi tahun depan susulannya. Iya, santai saja kan, masih semester 3 kan? Baru semester 3, santai banget, silam. Ya enggak, Oktaviana di mana? Di dusun, Pak. Dusun mana? Dusun tuanya. Payaraman, Pak. OI. Oh, sinilah. Bisa kan datang? Insya Allah bisa, Pak. Iya, bisa lah. Sekalian jalan-jalan ke Palembang. Cak mana nih kampus? Nah, itu kan. Sudah pernah ke kampus belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, kira belum kan? Kan kalau semester 3 masuknya pas awal-awal Covid kan? Ya enggak? Berarti kamu ini termasuk generasi Covid kamu ini. Angkatan Covid kamu ini berarti.
Itu ya. Jadi seperti itu saja. Minggu depan kita UAS sesuai jadwal yang semestinya. Jadi yang ganjil itu hari Kamis jam 9 lah itu ya, 8.59. 8.59 ya? Ah, 851, Pak. Oh, Bapak 51? Ya, jam 9, jam 9. Jumat juga hari yang genap jam 9 juga ya. Oke. Seperti itu, kasih tahu yang tidak hadir. Kasih tahu yang tidak hadir, kabari bahwa UAS-nya kita minggu depan. Susulan UAS boleh, tapi tahun depan susulan ya. Berarti kira-kira tidak bisa jawab UAS, ya sudah susulan tahun depan ya, nah itu. Oke ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Kita sebentar saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.